Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai gerak lurus. Sebelum kita ke sana, kita amati terlebih dahulu fenomena berikut ini. Seperti yang kalian lihat pada layar, terdapat seorang anak yang sedang mendorong sebuah meja. Kira-kira bagaimana lintasan yang dibentuk oleh meja tersebut? Yang kedua, terdapat seorang anak yang sedang bermain bola basket. Kira-kira bagaimana lintasan yang dibentuk oleh bola basket tersebut? Kira-kira ada nggak sih perbedaan lintasan dari fenomena 1 dan fenomena 2? Ternyata terdapat perbedaan bentuk lintasan dari meja yang didorong dan bola yang dilemparkan. Harusnya kayak gitu kan? Ternyata lintasan yang dibentuk oleh bola yang dilemparkan akan berbentuk parabola. Sedangkan lintasan yang dibentuk oleh meja yang didorong adalah lurus. Suatu benda yang bergerak dengan lintasan lurus dikatakan melakukan gerak lurus. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, mari kita bahas besaran-besaran fisis apa saja yang ada pada gerak lurus. Pertama ada jarak, yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu objek. Jarak ini merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Selanjutnya adalah perpindahan, yaitu panjang lintasan yang dibentuk oleh suatu objek ketika kita tinjau posisi awal dan posisi akhir dari objek tersebut. Nah, perpindahan ini merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, perbedaan antara jarak dan perpindahan, yang satu tidak meninjau arahnya, yang satu lagi kita harus tinjau arahnya kemana. Untuk lebih memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan, mari kita simak berikut ini. Misalkan ada seorang anak. Sebelum ada seorang anak, kita gambar dulu arah mata angin. Arah mata angin, ingat ya, barat, barat, laut, barat, barat, laut, utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Misal ada anak. Misal namanya adalah Alvin. Alvin ini bergerak ke timur sejauh 40 meter. Kemudian dia berbelok ke selatan sejauh 30 meter. Pertanyaannya. Yang pertama, jarak yang ditempuh Alvin kira-kira berapa? Kalau kita ngomongin jarak, berarti kita lihat dia 40 meter ke timur. 40 meter ke timur, kemudian 30 meter ke selatan. 30 meter ke selatan. Maka jaraknya adalah 70 meter. Sekarang, perpindahan Alvin berapa? Nah, tadi kan udah disebutkan bahwa perpindahan itu meninjau titik awal, ini awalnya Alvin kan dari sini, dan titik akhir. Nah, maka
kita hubungkan, kita kasih garis putus-putus antara awal dan akhir. Ini dia perpindahannya. Perpindahan yang ditempuh oleh Alvin. Kita bilang itu X misalnya. Maka berapa nilainya X ini? Kita lihat ini membentuk sudut siku-siku. Segitiga siku-siku, mohon maaf. Maka kita bisa cari ini dengan menggunakan Pitagoras. Oke, berarti kita pakai persamaan yang ini 40 kuadrat ditambah yang ini 30 kuadrat, maka hasilnya adalah 1600 ditambah 900, hasilnya adalah akar dari 2500. Akar dari 2500 50. Nah, ini adalah perpindahan yang ditempuh oleh Alvin. Coba kita lihat nilainya. Ini 50, ini 70. Berbeda bukan? Oke. Selanjutnya, besaran fisis yang kedua, yaitu kelajuan. Kelajuan suatu benda ditentukan oleh jarak tempuh benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Oke, di sini yang disinggung-singgung adalah jarak. Maka kelajuan ini merupakan besaran skalar. Karena dia hanya memiliki nilai saja. Kemudian, kecepatan. Kecepatan suatu benda ditentukan oleh perpindahan benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk berpindah. Nah, kecepatan ini memperhatikan arah dari gerak bendanya. Dengan demikian, kecepatan merupakan besaran vektor. Oke, untuk membedakannya ingat, kalau kelajuan itu skalar, maka yang kita pakai adalah jarak, dan kecepatan itu vektor, maka yang kita gunakan adalah perpindahan. Nah, kita lebih dalam mengenai kelajuan dan kecepatan. Itu ternyata ada dua buah jenis dari kedua besaran ini. Yang pertama adalah kelajuan atau kecepatan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata itu merupakan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan per waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan itu. Kalau secara matematis, keduanya adalah pi rata-rata sama dengan S dibagi T. Nah, S-nya ini yang membedakan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Ketika kelajuan rata-rata, kalian masukkan S-nya adalah jarak. Sedangkan ketika kecepatan rata-rata, maka S-nya merupakan perpindahan. Oke, selanjutnya ada kelajuan atau kecepatan sesaat, yaitu kelajuan atau kecepatan pada suatu waktu tertentu atau pada suatu titik pada lintasannya. Misal kalian nanya, kecepatan pada saat T sama dengan 1 second. Nah, itu pada suatu waktu tertentu. Persamaannya adalah V sama dengan delta S per delta T. Besaran fisis yang ketiga adalah percepatan, yaitu perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Nah, percepatan ini juga ada yang disebut sebagai percepatan rata-rata, yaitu perubahan kecepatan per perubahan waktu atau dibagi dengan perubahan waktunya. Kalau secara matematis dituliskan A rata-rata sama dengan delta Pi per delta T. Dan ada yang disebut juga sebagai percepatan sesaat, yaitu percepatan pada waktu tertentu atau percepatan pada suatu titik dalam lintasannya. Persamaannya itu adalah A sama dengan ddt dari V atau turunan dari kecepatan dengan
T-nya itu mendekati 0. Begitu. Selanjutnya, jika kita tinjau gerak lurus suatu benda, lintasannya itu pada sumbu horizontal, maka terdapat dua jenis gerak lurus. Yang pertama adalah gerak lurus beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasannya merupakan garis lurus dan lajunya tetap setiap saat. Persamaannya adalah V sama dengan S per T. Hanya ada satu persamaan pada gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T. Kemudian, karena kecepatannya selalu tetap, maka benda tersebut tidak akan mengalami percepatan atau perlambatan. Berarti A-nya sama dengan 0 untuk gerak lurus beraturan. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan. Suatu benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan jika lintasannya merupakan garis lurus dan kecepatan benda berubah secara beraturan terhadap waktu. Oke, kecepatannya berubah secara beraturan. Ada perubahan kecepatan, maka percepatannya akan konstan karena perubahan kecepatannya selalu tetap atau konstan. Karena terdapat perbedaan kecepatan, maka kita bisa mencari, mungkin bisa disebut sebagai kecepatan akhir, ketika suatu benda dalam keadaan tertentu, misal awalnya diam, kemudian kita dorong, berarti kan awalnya diam, terus dia bergerak. Nah, berapa sih kecepatan ketika dia bergerak? Kita bisa cari dengan persamaan Vt sama dengan V0 plus minus At. Nah, Vt-nya ini adalah kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal. Kalau tadi diam berarti V0-nya 0 ya. Kenapa ada plus minus? Nah, plus minus ini menunjukkan ketika plus berarti dia mengalami percepatan. Contohnya yang tadi disebutin, ketika bendanya diam terus saya dorong, bendanya bergerak. Berarti dia mengalami percepatan. Sedangkan ketika misal ada sebuah mobil lagi jalan, tiba-tiba dia ngerem. Nah, itu disebut sebagai perlambatan. Berarti di sini yang kalian masukkan adalah yang minus. Oke, paham ya? Percepatan itu positif dan perlambatan itu negatif. Atau kalau ternyata yang diketahuinya adalah jarak tempuhnya, berarti kamu bisa pakai persamaan yang satu ini, yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Gitu. Nah, kira-kira gimana cara mencari jarak yang ditempuh oleh bendanya? Masih sama, misal suatu benda yang dalam keadaan diam, kemudian kita kasih gaya, maka bendanya akan bergerak. Nah, kira-kira dia menempuh jarak berapa? Pada waktu tertentu tentunya. Kita bisa menggunakan persamaan S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Begitu. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.